Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winardi. Saya mengajar di MTS KMI As-Salam Bandulan Tuban. Saat ini saya adalah mahasiswa PBG di LPTK Universitas Negeri Makassar. Dan pada saat ini saya akan melakukan pembelajaran uji kinerja pada LPTK di sekolah kita. Ya, baik. Dan ini adalah bukti saya sudah mendaftar uji kompetensi. Ini ada surat pengunduran dan ini ada SKBS-nya. Oke, mari kawan-kawan kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Istiqadan, khusyu'an, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bifadlika ya Fatah waksir futuhana alimun fazidna fil ulumi tafahuma. Bifadlika ya Fatah waksir futuhana alimun fazidna fil ulumi tafahuma. Bifadlika ya Fatah waksir futuhana alimun fazidna fil ulumi tafahuma. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Baik anak-anakku, di pagi kita ini nanti kita akan belajar semangat semua ya. Ya. Ada yang sakit? Ya. Semua ya? Ya. Ya. Baik, sebelum Pak Win mulai pelajaran, bahan ajarnya kan dari Pak Win kan? Iya. Sudah ada? Sudah. Kita juga punya modul dari dari MGMP itu kan? Ya. KS itu. Ya. Pembelajaran kita kali ini kita akan, karena babnya baru, maka kajiannya juga baru. Kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasarnya yang pertama menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur kerangka manusia. Ya. Menjelaskan konsep pesawat sederhana. Konsep itu apa? Pengertian dasar, ya kan? Ya. Tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana nanti kita bahas. Terus tujuan pembelajaran kita kali ini
atau di bab ini apa? Yang pertama, menunjukkan penggunaan beberapa pesan sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya apa? Tuas. Atau apa tuas? Pengungkit. Ya kan? Terus apa lagi? Terus? Katrol tunggal ya. Jadi jenisnya ada banyak. Ada katrol tunggal, ada katrol majemuk atau katrol ganda campuran. Terus ada bidang miring. Dan yang terakhir ada roda berporos. Ya. Nomor 2, menyelesaikan masalah secara kuantitatif yang sederhana. Yang berhubungan dengan pesawat sederhana. Terus menunjukkan tubuh manusia yang bekerja dengan prinsip pesawat sederhana. Di bagian tubuh kita mana toh yang menggunakan prinsip kerja dari pesawat sederhana? Contohnya prinsip pada tuas, ya kan, atau pengungkit di bagian mana? Nah, seperti itu. Ya, apakah di kaki ataukah di tangan? Ya. Kira-kira di bagian mana ya? Tangan. Ya, oke, pinter ya. Menunjukkan titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa pada tubuh manusia yang bekerja berdasarkan pesawat sederhana. Ya. Kalau sudah belajar tentunya ya kan? Ya. Coba ini belajarnya itu kira-kira semalam belajarnya itu beneran belajar atau cuma pura-pura buka buku ini, ya kan? Biasanya kadang-kadang bukunya dibuka orangnya merem. Siapa oke? Biasanya kayak gitu siapa ya? Ini enggak tahu. Siapa? Ya, oke. Kita coba tolong disiapkan kertas untuk kita mengerjakan soal pretest, ya. Nah, silakan dilihat ini soal pretestnya. Sebenarnya Pak Win ingin menggunakan soal ini itu melalui sederhana. Ayo, dari tadi malam belajar materinya tentang misal sederhana. Soal nomor 2, sebutkan alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip tuas atau pengungkit, ya. Iya. Terus yang ketiga, mengapa jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok? Kenapa ya? Udah langsung lurusan sih. Oke, cukup? Cukup ya? Oh. Aktivitasnya biarkan di situ dulu. Ya? Yang belakang belum itu. Udah, coba. Kalau sudah, tolong yang belakang dikumpulkan ke depan. Dari sini juga dibantu, dari sini. Ya, dikumpulkan saja, tidak apa-apa. Oke. Ya. Ron. Ya. Selanjutnya Pak Win ingin menyampaikan tentang teknik penilaian seperti biasanya pertemuan-pertemuan yang sebelumnya juga sering Pak Win sampaikan bagaimana cara Pak Win memberikan nilai pada, ya kan? Oke, jadi ada
Yang pertama dari observasi, pengamatan, tapi mengamati sikap kalian. Terus dari keterampilan, ya. Nanti kan kita ada pengerjaan itu bagaimana. Biasanya kalau yang tidak terampil itu sebelum Pak Win masuk ke kegiatan ini ada yang ingin ditanyakan? Kita usaha pesawat sederhana dan pesawat lawak. Ya. Pada bagian usaha nanti kita pelajari nanti setelah pesawat sederhana. Yang pertama kita belajar dulu tentang pesawat sederhana. Ya. Terus nanti kita akan belajar di sini jenis-jenis pesawat sederhana. Kita ada pengungkit, bidang miring, katrol. Ya, pengungkit sendiri itu nanti ada jenis yang pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Kalau bidang miring Pak, ada jenisnya ada jenisnya ada Pak? Tidak ada kayaknya bidang miring ya? Ya. Ya, bidang miring Pak, ada jenisnya. Ya. Kalau katrol ada berapa jenis? 3. That's right, betul, pintar ya. Kira-kira sudah punya gambaran ini? Sudah. Baik, jadi lebih mudah kita nanti. Kita mulai dari definisi ataupun pengertian dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Ada yang bisa membacakan? Ada, ya, raise hand. Ya, oke. Stand up, please. Ayo, stand up. Berdiri. Iya. Pesawat sederhana adalah peralatan ataupun teknologi yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Iya, betul. Ada jawaban lain enggak? Coba. Terima kasih. Siapa? Ayo, berdiri dulu. Nah. Iya, stand up. Berdiri. Iya, berdiri. Ada kan di situ? Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Iya. Satu gaya untuk bekerja. Terus apa lagi? Ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan apa itu sederhana? Pernah naik pesawat? Enggak, tapi doakan semoga nanti. Sama Ustadz Alvin. Saya kalau ketemu sama Ustadz Win itu gimana gitu rasanya, ya kan? Ustadz Win, ya mau lari ke kepala tanggung. Kalau udah lari kok yo, iya gitu. Jadi ada rasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu tahu maksudnya, tetapi secara verbal kita tidak bisa. Ya. Teknologi itu adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia dengan tujuan mempermudah atau membantu kerja dari manusia. Namanya teknologi. Karena yaitu katrol dan bidang miring. Sudah pernah lihat katrol ya? Sudah. Nah, kalau bahasa Jepangnya itu kerekan. Ya, kagum ngerek. Oke, lanjut. Next. Oke. By the way, any question so far? Oke, sip. Yang pertama, jelas kelihatan? Luas atau pengungkit. Ya, jadi ikut mengungkit, bukan mengungkit sifatnya kamu itu, sukanya mengungkit-ungkit. Ya, ada. Ya, mulai sekarang belajar, jangan suka mengungkit-ungkit ya. Apa? Jadi alhamdulillah kita bisa bersyukur. Kalau kita bersyukur nanti akan mendapatkan nikmat yang banyak. Luas atau pengungkit ada W kali LB, F kali LK. Apa yang gambarkan di sini? Misalkan di mana? Di bawah ya. Kan beban. Lengan ini kan sesuatu yang memanjang, ya. Kenapa disebut beban? Karena ini berdekatan dengan titik beban. Berarti kalau yang dekat dengan kuasa namanya apa? Nah, titik kuasa kan berarti di sini ini namanya titik. Ya, kalau jarak antara titik tumpul dengan kuasa, kalau ini titik tumpul dengan titik beban, namanya lengan beban. Nah, kalau misalkan titik tumpul dengan titik kuasa namanya apa? Betul, lengan kuasa. Ya, nah ini ada kuasa, ada beban. Misalkan Pak Bin mau mencari kuasanya, caranya gimana ini? Dari sini, kuasa, lengan kuasa, sama dengan ya, lengan kuasa, beban kali lengan beban. Kalau misalkan Pak Bin mencari kuasanya gimana? Iya, rumusnya gimana?
kalian. Kalau kita pindahkan ruas, jadinya apa? Apa kasih kali? Berarti ini jadi lengan kuasa. Paham? Ya. Nah, senyum karena sudah bisa. Oke? Oke, ya. Ingat, kuasa sama dengan beban kali lengan beban dibagi lengan kuasa. Oke ya. Ada yang belum paham? Masih belum paham? Tapi ulangi lagi nggak apa-apa. Nah, sekarang coba, kalau misalkan kita mencari lengan kuasanya, lengan kuasa sama dengan beban dibagi kuasa. Oke, sip, pinter kamu. Ini enaknya kita gambar apa ini? Jawab. Ya. Oke. Iya, gambar jalan gimana? Sip. Ini untuk apa namanya? Pengertian matematis daripada pengungkit atau tuas ya. Sekarang kita lanjutkan. Jenis-jenis tuas.
Pengungkit atau tuas jenis pertama, konsepnya kalau tuas jenis pertama ya pengungkit jenis ini ada pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Di antara itu berarti di tengah. Misalkan ini kuasa, ini beban, berarti ada di sini. Ya. Di antara, apakah harus tepat di tengah? Tidak, bisa mendekati di sini. Artinya urutannya apa? Beban, titik tumpu, terus kuasa, titik K. Ya, paham? Bisa dekat dengan beban, bisa dekat dengan kuasa, bisa di tengah. Nah, bisa saja. Intinya apa? Di antara kuasa dengan beban. Di antara itu apa? Berarti kan di selahnya itu, gitu? Iya. Kamu jangan suka Yang kedua, jenis yang kedua bukan di antara titik tumpu dan titik kuasa. Ya, beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kalau ini kan tadi jenis yang pertama, titik tumpu yang berada di antara beban dan kuasa. Nah, sekarang kalau yang jenis yang kedua, maka bebannya yang ada di sini. Ini beban, baru ini ada titik tumpu, ini kuasa. Beban bisa mendekati titik tumpu atau bisa mendekati titik kuasa. Nah, kalau ini berarti apa? TPK. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang yang ketiga berarti ya. Kalau misalkan ini titik tumpu, ini kuasa, lah ini berarti beban ya. TKB. Kalau tidak paham, kembalikan lagi sampai situ. Ya. Iya kan? Iya. Titik tumpu, kuasa dan Beban. ya. Kacau ya? Iya. Ya, oke, paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, yang berikutnya apa? Bidang miring. Bidang itu apa? Bidang itu adalah suatu bagian, itu namanya bidang. Ada bidang datar. Jadi bagian yang berbentuk datar. Ya, kalau miring itu jelas. Bagiannya Miring. keuntungan mekanis. W dibagi F sama dengan S dibagi H. Apa itu F? Gaya. Gaya. Betul. Kenapa F? Apa? Apa itu? Katrol dapat merubah arahnya ke bawah, ditarik jadinya ke atas, ya kan? Ya. Iya. Berdasarkan tempat kedudukan katrol terbagi menjadi ada katrol tetap, ada katrol bergerak, ada katrol ganda dengan ganda, gitu ya. Nah, seperti apa untuk kaitannya dengan katrol nanti kita bisa praktikum dan ini soal tes. Oke, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, terus yang ini gabung di sini atau di sana. Jadi 3 kelompok. Silakan. Seperti biasa kita praktikum. Oke? Kita nanti tukaran kalau kelompok 1 sudah ke kelompok ini dipindah ke kelompok B, ya. Ini yang kelompok 2 ini dulu. Ini namanya apa? Mana? Dinamometer. Ya. Nah, LKB-nya sebentar kami berikan. Oke ya. Oke, dari mana dulu nih? Dari sini dulu ya. Nah, ini kan ada tiga SOP. Nah, nanti kamu ada apa lebih berat atau lebih ringan? Lulus kan? Ya. Nanti. Oh ini kita cepat. Tukarkan dengan
kelompok lain. Ini buat berapa dibaca itu nih berapa? Bulat-bulat kayak. Ya, sudah. Ya. Sekarang dikumpulkan LKP ini masukkan. Nah, alatnya dulu yang dibawa sini alatnya. Biar kontrol ya. Contohnya apa misal? Nah, ya, oke. Iya, betul. Yang lain nanti membantu kalau misalkan dari kelompok lain bertanya ya. Jadi perhatian tadi kelompok 2 kita mengetahui bahwasanya kita bisa membedakan antara katrol, bidang miring sama kelas. Ada nilainya di situ. Ada manfaatnya ada. Ada. Oke ya, lebih mempermudah terus Kerja. ya terbukti ya bahwa lebih ringan kan kita mengangkat itu kan. Ya, oke. Dari kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 1 ada yang ingin menanggapi tidak? Atau mungkin bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada tanggapan sudah pertanyaan boleh angkat dulu. Sekarang kelompok 1. Ayo kelompok 1 ini yang paling ramai ini. Porternya banyak, bonek. Ayo kelompok 1. Kelompok 3 ada, kelompok 3 coba kelompok 3. Kelompok 3 dulu tidak apa-apa, kelompok 1 belum siap kayaknya ini. Ya. Tidak berani maka kamu tidak akan berhasil. Oke. Jadi kelompok 3. kesimpulan yang kelompok kami peroleh atau Kesimpulan yang kelompok kami peroleh adalah kita dapat membedakan beberapa jenis sifat sederhana. itu ya. Terus manfaatnya ada nggak? Keuntungan mekanisnya, keuntungan kerjanya ada nggak? Ada nggak? Ada. Gimana? Keuntungannya gimana? Mempermudah Mempermudah bekerja. kerja, ya. Itu kan kesimpulan dengan menggunakan sederhana atau alat yang simpel ternyata kita bisa
bekerja lebih mudah, mempermudah kerja kita, gitu kan? Teknologi yang canggih. Kalau sekarang teknologi ada masalah. Ya. Selain itu ada lagi? Tidak ada. Oke, terima kasih. Sudah. Kelompok satu ini, ayo, masuk. Kalah yang ini kelompok 2 dan kelompok 3. Dari kesimpulan yang kita dapatkan, kita dapat mengetahui beberapa cara untuk mempermudah pekerjaan. Oke, benar. Terus apa lagi? Caranya bagaimana? Dengan berbagai Dengan menggunakan alat sederhana kan? Satu sederhana kan? Ada jenis sederhana kan? Dengan apa? Dengan mobil. Apa? Dengan satu sederhana. Iya. Ya, itu tak? Iya, oke. Kalau pakai membantu membuat kesimpulan kan dari teori kita dan juga dengan praktekum kita tadi, kita semakin membuktikan bahwa adanya katrol, adanya bidang miring, adanya tuas itu mempermudah kerja kita, ya kan? Mempermudah kerja kita. Jadi kita bekerja lebih mudah, terus tenaga juga lebih ringan. Ya. Coba kalau kamu angkat benda atau nyambut pakuan dengan tangan kosong, kuat nggak? Mungkin, ya? Atau kita ngangkat benda tanpa mengangkat katrol, berat, susah. Dengan katrol benar. Kalau kita mengangkat, misalkan kita mau naik ke tingkat 2, tidak ada tangga, langsung kita naik dari bawah ke atas, lompat, bisa nggak? Maka diberikan tangga. Tangga pun kalau semakin landai, maka kita akan semakin ringan daripada yang semakin terjal. Ya kan? Kalau semakin papannya panjang, ya kan? Itu langkah kita itu semakin ringan daripada yang tangganya dibuat terjal kayak gini. Makanya yang miring penting. Ini yang banyak disampaikan. Ya, baik dari sini tuas. Ya. Ada tuas. Ada bidang miring, ada katrol, ya. Sebenarnya masih ada satu lagi roda poros atau roda gigi. Ya. Ada tuas. Kita mengenal ada berapa jenis tuas? 1, 2, 3. Ya. Singkatannya apa kalau di 1? BTK ya? Ya. Bukan karena belum mandi. Ya kan? Terus ini TBK dan yang terakhir jenis yang ketiga titik tumpu, kuasa dan beban. Ingat-ingat gitu ya. Terus ada apa lagi? Katrol. Katrol ada 2 jenis. Berapa 3? 3 ya? Tunggal tetap, tunggal bergerak, ya, hanya majemuk atau ya. Yang terakhir ada bidang miring, ya. Rumusnya apa? B per F ya. B per F S per H. Oke? Ya. Gampang ya? Gampang. Sekarang kalau sudah tinggal kita hitung evaluasi, ya. Evaluasi ini soal evaluasinya. Coba dikerjakan di buku tugasnya ini tugasnya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana prinsip kelas kedua dan ketiga?
Sekarang pembelajaran kita hari ini kira-kira bagaimana? Paham enggak kamu? Senang enggak? Siapa yang mau berdiri mau refleksikan? Bunga. Oke, Bunga. Ya, silahkan Bunga. Oke, pembelajaran hari ini aku mengetahui bahwa benda-benda terpilih seperti gunting, pisau, stetoskop merupakan teknologi atau alat dari pesawat sederhana. Oke, ini siapa Bunga? Dia jenis tuas. Tuas, ya. Oke. Senang enggak dengan pembelajaran kita dengan media? Kami tanya sama Bunga. Mau berdiri ya kami tanya pokoknya, ya kan? Oke, selain itu sudah. Oke, terima kasih. Selain Bunga siapa? Kalau ditanya enggak mau siapa? Diva. Ayo Pak. Pembelajaran hari ini cukup seru dan memahami kan? Memahamkan. Ya, kenapa memahamkan? Oke, kenapa? Tanya ya. Ya, sudah gitu. Oke, terima kasih. Oke, Pak Win ada satu kata-kata di sini. Ini dari dulu Pak Win buat nih. Bahkan di skripsi Pak Win barangkali nanti kamu kuliah, kamu skripsinya Pak Win ada itu kata-katanya, kata-kata mutiara dari Pak Win. Ya, berusaha dan berdoalah karena usaha yang disertai doa hasilnya akan terasa manis. Ya, Pak Win, kalian harus rajin belajar supaya bisa pakai toga buat orang tuamu, terutama bapak kamu bangga sehingga menangis melihat kamu. Toh? Siap? Siap. Syukur-syukur bisa sampai S2 seperti Ustaz Andi dan Ustaz Mario. Ya. Oke, itu saja pesan dari Pak Win. Untuk materi pertemuan kita berikutnya kaitannya dengan usaha, dipelajari materinya dengan usaha. Sebelum Pak Win akhiri ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup dengan doa. Ketua kelas dipimpin doanya. Istighfar dan khusyuan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anil tusu'a wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.